Kan kesimpulannya, dulu salaf ada bintang jatuh, tahu. Siapa yang melihat bintang jatuh kemarin malam? Aku. Menunjukkan mereka tidak lalai sholat malam dan melihat apa yang ada. Bukan tidur melihat di mimpi ada bintang jatuh. Tidak, tetapi mereka dalam keadaan terbangun. Maka ini menunjukkan bagaimana salaf dulu. Mereka begadang di malam hari dalam keadaan sholat malam, dalam keadaan berzikir kepada Allah, dalam keadaan mudawalatul ilm, murajaah Al-Quran dan sebagainya, dan hadis, dan menulis kitab dan apa saja. Murajaah dari hafalannya, dari pelajaran-pelajarannya. Maka disebutkan, aku summa qultu ama ini lam akun fi salatin lakinni ludiktu. Maka kemudian disebutkan oleh rawi di sini, adapun aku pada saat itu tidak dalam keadaan salat. Karena apa? Ludiktu. Karena aku tersengat. Dan kalimat ludiktu, tersengat, ini kebanyakan kembali kepada tersengat dari perkara-perkara yang membahayakan seperti kalajengking, seperti kelabang, seperti bahkan ular berbisa, maka dalam keadaan sakit, tersengat. Walakini ludiktu, lam akun fi sholatin walakini ludiktu. Ini juga menjadi pendalilan bagaimana akhlak salaf. Apa? Di saat ditanya, kamu melihat bintang jatuh kemarin malam? Iya. Terus, tapi aku tidak dalam keadaan sholat. Dia membeberkan kekurangannya. Kalau yang lain mungkin dia tidak sholat, dia sibuk main game sampai fajar. Kamu melihat bintang jatuh? Iya. Dipikir orang ini, oh sholat. Enggak, gamer. Anak gamer main game terus sampai fajar. Maka di sini salaf ikhlas ibadah lillah. Wala yatasabba bima la yu'ta. Dan mereka ikhlas sehingga tidak ingin kenyang dari apa yang dia tidak kerjakan. Maka di saat ditanya oleh temannya, gurunya, apakah kamu melihat bintang jatuh? Iya. Maka difikirnya, oh berarti salat malam. Oh enggak, langsung dibantah oleh dirinya. Walakini ludiktu. Namun aku tidak salat malam karena aku disengat binatang berbisa. Lihat kaif salaf. Kalau kita main game ngakunya salat. Tidur, pindah dari kamar ke masjid, bilangnya sholat malam tidak. Oh, kan keluar dari sakan, ya sholatlah. Padahal tidak sholat. Pindah ke masjid, tidur di masjid sampai adzan yang kedua. Maka salaf dulu tidak. Bahkan dia tidak melaksanakan sholat pun menceritakan. Namun aku tidak melaksanakan sholat karena kakiku bengkak, sakit, nyeri. Butuh kepada panadol ataupun killer pain. Sakit. Disengat dari binatang yang berbisa. Maka ini dari akhlak salaf untuk kita. Ayo pelajaran bagi kita. Apa pelajarannya? Bangun malam. Taib, bisa. Kedua, sholat malam. Ketiga, jika tidak sholat, jangan dianggap ngaku sholat. Kalian sholat apa terus? Oh iya, keluar dari sakan kok masa nggak sholat? Iya, dianya tidur. Bagaimana mau sholat? Tidur di masjid. Pindah keluar dari sakan tapi tidur di masjid. Maka dulu salaf tidak berbohong dan melaksanakan apa adanya. Karena apa? Ibadahnya ikhlas. Tidak ingin sum'ah dan riya. Jika dia tidak sholat, dia katakan tidak sholat. Karena bukan tujuannya agar di depan tabi'i Sa'id ibnu Jubair bahwa dia adalah seorang tabi'i ataupun itba'ut tabi'in yang rajin salat dan sebagainya. Tidak, dia akui dalam keadaan seperti itu. Maka kemudian diceritakan di sini, fama hadatsakum ataupun fama hamalaka ataupun famada sana'ta, lalu apa yang kamu lakukan pada malam itu? Istarqaitu, maka aku meruqyah. Fama hamalaka ala dalik, ingin menandakan, bertanya tentang dalil.
Mana dalil kamu ruqyah kepada sengatan berbisa? Sengatan binatang berbisa. Itu maknanya. Fama hamalaka ala dalik. Dan ini faidah dari ilmu salaf juga apa? Mereka tidak melaksanakan perkara kecuali dengan dalil. Sampai mengobati dirinya dari tersengat pun ditanya dalil. Mana dalilnya? Subhanallah. Kulu saybi dalil. Taib. Dan biasakan kehidupan kalian semuanya dengan dalil. Sampai dia meruqyah dirinya dari sengatan berbisa pun, aina dalil? Fama hamalaka ala dalik? Mana dalil kamu? Qultu hadis haddatsnahu asy-Sya'bi. Faqala wa ma hadatsukum asy-Sya'bi? Qultu haddatsana an Buraidah ibni Husain al-Aslami. Anahu qala la ruqyata illa min ainin aw hummatin. Maka di sini menyampaikan hadis yang datang dari Buraidah ibnu Husain al-Aslami yang sanadnya disebutkan, dan ini juga ilmu salaf. Mereka menghafal hadis dengan sanad. Fama hamalaka an dalik? Haddatsana asy-Sya'bi. Subhanallah. Bisa kalian seperti itu? Hudzaifah, kenapa ini sunnah? Mana dalilnya? Haddatsana fulan an fulan an fulan. Bisa kalian seperti ini? Alhamdulillah, nikmah. Mereka sanadnya dekat dengan Nabi, dan mereka para a'imah terbiasa dengan dalil. Maka ditanya langsung, fama hamalaka ala dalik? Haddatsani Sya'bi an Buraidah. Datang dengan sanad, tidak langsung qala Rasulullah dan sebagainya. Di sini poinnya adalah la ruqyata illa min ainin aw hummatin. Maknanya di sini tidak ada ruqyah yang disyariatkan kecuali dari ain, dan makna ain adalah seseorang terkena penyakit dari orang yang memandangnya dengan penuh hasad. Wa hada waqi'. Ini adalah penyakit yang banyak manusia tidak menyadarinya. Ainun hasid, mata dari orang yang hasad kepada kamu itu penyakit. Wahada hak. Kama jaa fi sahihain an Ibnu Abbas dan Abu Hurairah dan banyak. Innal aina haqqun. Bahwa ain itu adalah hak. Dan permasalahan ain dia berupa penyakit. Yang penyakitnya itu bisa menimpa badan dan bisa menimpa barang. Jika kamu mempunyai sesuatu di depan teman kamu dan kamu hasad teman kamu itu, maka bisa jadi barangmu itu langsung rusak. Pokoknya tidak bisa dipakai. Maka begitupun badan, langsung sakit, jatuh dan sebagainya. Dan obatnya banyak, dengan ruqyah diantaranya dan dengan wudu. Seperti di hadis Ibnu Abbas, jika kalian diminta wudu, maka berwuduklah untuk mengobati penyakit ain. Dan juga au hummah. Kalimat hummah adalah bisa dari patukan binatang berbisa. Dari ain ataupun dari hummah. Hummah adalah penyakit yang datang dari patukan binatang berbisa, baik ular, baik kalajengking, baik kelabang, baik yang lainnya dari binatang-binatang yang membahayakan. Maka ini dalilnya. Maka dikatakan qad ahsana man intaha ila masami'a. Maka telah baik sekali dari periwayatan kamu sampai kepada yang kamu dengar. Walakin haddatsana Ibnu Abbas. Maka di sini Sa'id ibn Jubair ingin meriwayatkan hadis Ibnu Abbas. Maka tadi faidahnya Husain Abdurrahman ibnu Husain atau Husain ibnu Abdurrahman meriwayatkan dari
Buraidah. Maka di sini di hadis muttafaqun alaih dikembalikan kepada hadis Ibnu Abbas, dan ini yang menjadi poin pendalilan di dalam hadis ini. Maka diriwayatkan dari Ibnu Abbas ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala uridat alayyal umam fara'aitu nabiyya wa ma'ahu ar-rahid. Maka Nabi mengatakan ditampakkan kepadaku dari mereka orang-orang yang mengikuti para nabi. Maka aku melihat seorang nabi yang mengikuti hanya ar-rahid. Ar-rahid atau ar-rahtu adad indal Arab. Jumlah bilangan di bahasa Arab minasalatah ila asyarah. Jadi 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 10 dinamakan ar-rahtu. Maka makna di sini aku melihat nabi dan dia mempunyai rahid. Dia hanya mempunyai pengikut 3 sampai 10 saja. Wa nabiyyu ma'ahu rajul aw rajulan. Dan nabi aku melihat mempunyai pengikut 1 atau 2 saja. Wa nabiyyu laisa ma'ahu ahadun. Dan aku melihat nabi tidak mempunyai pengikut. Saya mau bertanya, para anbiya benar apa tidak ajarannya? Benar, datang dari Allah, diberikan oleh Allah wahyu. Namun ada hanya 1, 2 atau antara 3 sampai 10, atau kata tadi Nabi tidak ada pengikut sama sekali. Apakah pertanyaan yang besar? Jika seseorang di atas kebenaran mempunyai dalil Al-Quran dan Sunnah, walakin la indahu atba, yang mengikutinya sedikit, kita katakan ajarannya sesat? La. Idan al-ibrah laisat bil kathrah. Al-ibratu laisat bil kathrah. Dalam beragama al-ibrah laisat bil kathrah. Masya Allah, Ustadz Fulan dai sejuta ummah. Idza jaa ilal masjid imtala'atil masajid wa kulluhum yadhakun. Senang. Wa hunaka mudarris min tulab masyayikh kibar wa indahu ilm wa walakin idza yalqa muhadarah yahdur asyara nafar aktsar say 20 nafar. Idan mada hada ala dhalal wa huwa yaqulullah wa qala Allah wa qala Rasul wa hada hadithun sahih wa hada hadithun dhaif wa yansah minal bidah wa yansahun nas bi iqamatil hujjah bi sunnah wa ya'murun nas bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar walakin daka al ustad sejuta umat yudahikunan nas, membuat orang mengocok perut. Maka datang ke pengajiannya disebutkan baru 1/10 detik sudah ketawa. Jadi yang dicari apanya? Hahaha. Maka dikit-dikit ketawa. Maka pertanyaannya, dia itu adalah ustadz atau standing comedy yang mana membuat orang tertawa menjadi joker? Dia joker ataupun tabliger? Kalau dia seorang joker, ya para pelawak itulah yang akan masuk surga yang banyak. Iya, karena dia yang membuat banyak orang tertawa. Namun dai mengambil cara menjadi seorang joker. Maka bagaimana di sini? Maka di zaman now barakallahu fikum, ukuran yang menjadi kebenaran adalah al-kathrah. Lihat, kalau dia mengisi dai-dai melempem, dai-dai roja, dari dai sururiyun, atau dai-dai yang berakidah bukan ahli sunnah, full house, full masjid, penuh. Namun dai sunnah jika mengisi sedikit,
Padahal kalau dilihat isinya sangat berbobot. Maka kesimpulannya barakallahu fikum, the point is quality not quantity. Maka yang menjadi poin kebenaran adalah kualitas dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman as-salafus saleh, not kuantitas, not quantity. Tidak melihat dari jumlah yang banyak. Maka lihat dari hadis ini, aku mendapati Rasul mempunyai pengikut 10 ke bawah. Aku melihat ada yang mengikutinya 2 sampai 1 saja. Bahkan aku melihat Nabi tidak mempunyai pengikut. Dia mengajak manusia kepada tauhid, semua manusia lari. Namun tetap dia benar. Dan yang lari itu lari kemana? Kepada gembong-gembong penyembah berhala yang banyak pengikutnya, namun salah. Maka di sini menjadi poin, nilai kebenaran bukan mengikuti banyaknya. Mana dalil hadis ini? Para nabi di atas kebenaran, ilmu yang yakin dari Allah. Namun masalah hidayah di tangan Allah. Maka di zaman now banyak dai-dai yang ahli sunnah sedikit yang datang dibanding daripada dai-dai sejuta ummah yang hanya sekedar joker, yang sekedar stand up komedi, mengocok perut 1/10 detik sudah tertawa. Maka di sini sangat jauh. Dan di sana hadis yang lain, hadis iftiraqul ummah dalilnya juga. Seperti disebutkan di dalam hadis, sataftariqu ummati ila 73 firqah kulluha finnari illa wahidah. Semuanya di api neraka, yang 72 yang jumlah banyak justru the wrong path, jalan yang buruk mereka, jalan yang sesat, dan 1 yang selamat. Yang penting poinnya di sini, meskipun 1 selamat, apa? Ma'ana alaihi wa ashabi, apa-apa yang datang padanya aku dan para sahabatku. Meskipun lafaz ini dhaif dikarenakan Ziyad ibni Abdurrahman al-Afriki dhaif, namun telah datang riwayat dari Anas dan Abi Umamah dengan lafaz as-sawadul a'zam dan ahli sunnah. Maka kesimpulannya, agama yang benar hanya 1, dan yang 72 walaupun ummati notabene mengaku Islam, namun mereka dalam keadaan the wrong path.